Hmm, Oke, halo semuanya, selamat malam. Guten Abend, bonsoir à tous. Erev Tov Shalom Laim, minasan konbanwa. Buenas noches, buonasera, guten Abend, hinavon buat semua. Apa kabar? Seperti biasa kita awali dulu dengan hunting kereta. Sebelum masuk ke part kedua dari Chatterbox malam ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025. Di mana kereta munculnya? Kayaknya sih dari arah jam segini, biasanya dari arah ini barat. Bogor 56. Dia 204. Bogor 56. Bekas Musashino itu. Dia 2205, subseri 5000. Kodenya tadi Bogor 56. Ya. Jadi JR205 itu di Indonesia perawatannya ada di 4 depo ya teman-teman. Di Bogor, depo Bogor, kemudian depo Bukit Duri, BUD kodenya, kemudian di Balai Yasa Manggarai, MRI sebagian, satu lagi di depo Depok, kodenya DP. Iya. Nah, depo KRL Depok itu adalah depo induk dari depo KRL Komuter Line Indonesia yang ada di wilayah operasi Jabodetabek atau Daop 1 KAI Jakarta. KAI Daop 1 Jakarta. Kalau yang KRL Komuter Line Indonesia Jogja Solo atau KAI Daops Jogja, itu deponya ada di tidak jauh dari stasiun Jebres di Solo. Ya. Padanya di stasiun, ada di Solo Jebres gitu deponya. Sama deponya ada juga di Jogja. Nah teman-teman, tadi kan kita ngomongin tentang Baduy ya. Satu lokasi yang pengen saya kunjungin sebelum saya entah itu pindah ke Jepang atau pindah ke negara lain lah ya, untuk beremigrasi gitu. Ya sebelum saya meninggalkan Indonesia lah intinya. Kayaknya seru dan rutenya menantang gitu. Cuma kekurangannya di Baduy sana saya nggak ada kenalan, saya nggak ada relasi, saya nggak ada teman lah di sana gitu. Kecuali kita di sana kayak pulang hari gitu, itu nggak apa-apa, nggak bakal terkutang-kutang, nggak bakal terkatung-katung kita, nggak bakal terluntang-lantung kita. Tapi kalau ada sih alhamdulillah kita enak bisa tidur di mana gitu. Soalnya seperti gimana tadi saya bilang, ini formatnya sama kok kayak kemarin ya, sama juga kayak Sunday with James Cohen Smith Windsor, terpecah 2 bagian. Jadi kita di sana ke Baduy itu kita nggak sama sekali nggak boleh kita menggunakan kendaraan bermotor. Kita jalan kaki ke sana teman-teman. Apalagi kalau ke Baduy dalam, ya ke Baduy dalam nggak boleh kita berkendaraan, jalan. Jadi kita tuh kayak trekking karena medan jalannya itu berbukit-bukit, berterjal, ada yang terjal, ada yang landai. Medannya tuh dinamis gitu teman-teman. Jadi tidak tentu juga gitu medannya. Kaget gua. Kadang medannya landai, kadang medannya terjal. Pak Purwo. Ya. Kadang medannya ya macam-macam.
Jadi makanya kalau ke Baduy itu, terutama Baduy dalam ya, usahakan stamina tuh kuat. Karena kita menempuh jalan antar kampung, dari kampung ke kampung, dari Baduy luar ke Baduy dalam itu bukan, bulannya gede banget loh, visible dari kaca. Full moon malam ini, gede banget visible dari kaca rumahnya ini, Blok Q10 Pak Karyono, polisi masih aktif. Bulannya gede banget loh, visible. Di mana ya kita bisa shoot ya bulannya? Cerah banget, cerah banget coy. Dan bulan itu visible banget, cuman saya susah dapat angle mana ya visible ya. Apa di atas saya, apa di mana gitu. Bulannya visible banget. Ya, visible banget dari kaca itu. Ya pokoknya ya gitulah pokoknya lah. Mungkin kita baru bisa lihat besok pagi ya teman-teman ya. Mungkin kita baru bisa lihat besok pagi. Bulannya besar banget. Visible banget loh itu tadi, Masya Allah. Ya, visible banget dari kaca itu tadi bulannya. Cuma nggak tahu di mana posisinya. Gitu. Oke, lanjutlah teman-teman ya. Tuh memang kuasa yang Allah yang kita nggak bisa ini. Teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya lokasi Baduy dalam itu cocok buat kita tuh, bukan healing ya, tapi ya kayak kita tuh lokasi untuk yang tadi saya bilang, untuk pause a bit, untuk jeda sesaat deh dari hiruk pikuk kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Walaupun hanya dibolehkan 1 malam sih nginep. Ya, kalau mau lebih dari 1 malam sebenarnya ya boleh-boleh aja, tapi di beda kampung gitu, beda kampung, atau paling nggak tidur di balai yang di ladang itu. Balai yang di ladang itu ya, di ladang-ladang biasanya kalau mau tidur ya, atau di beda kampung. Itu bisa kalau kita mau nginep lebih dari 1 malam di Baduy dalam. Cuman ya itu, teman-teman harus siap-siap dengan kehidupan yang 180 derajat berbeda gitu loh dengan kehidupan yang ada di kehidupan kita sehari-hari lah gitu. Contohnya kayak tadi udah saya bilang, kita biasanya nih ada lampu-lampu, ada lights kayak gini, di sana nggak ada, di Baduy dalam nggak ada. Jadi benar-benar pure gelap gitu, hanya mengandalkan penerangan dari langit gitu. Jadi benar-benar gelap gulita. Kita di sana harus siap-siap nggak main HP, nggak main internet, nggak main gadget ya. Jadi benar-benar kita menyatu dengan locals, menyatu dengan orang sekitar, menyatu dengan orang setempat lah gitu intinya. Menyatu dengan ya, warga gitu. Ya, menyatu dengan warga gitu intinya itu. Intinya menyatu dengan warga lah gitu. Jadi bercengkrama gitu. Kalau tidur pun tidur bareng-bareng, karena rumahnya orang Baduy dalam itu dia dalamnya luas, kayak aula lah gitu. Nggak ada sekat. Jadi luas gitu. Terasnya nggak luas. In kontras dengan Baduy luar. Baduy luar ya. Baduy luar itu terasnya besar, tapi dalamnya ya kecil. Karena kan kalau cewek-cewek, wanita-wanita di Baduy dalam itu kan tentunya dia di dalam, kan di luar gitu. Orang Baduy luar
wanitanya nenunnya di luar, makanya terasnya jadi lebih luas gitu teman-teman. Lanjut saudara-saudara, jadi cocok gitu. Tapi saya ambil dari Mas Nugroho Febianto ya, jangan kesana pas weekend, Sabtu Minggu, atau pas liburan, karena pasti ada apa ini, rame banget konvoy tuh ada apa ini, rame banget. Pas liburan teman-teman, pas liburan jangan teman-teman. Mending kunjungannya pas hari biasa kayak gini ya, kayak hari Kamis, hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, ya Senin sampai Jumat lah, karena sepi. Jadi teman-teman bisa bereksplorasi, bisa ya benar-benar kayak menemukan sebuah ketenangan yang genuine di Baduy Dalam. Dan teman-teman juga bisa belajar menyatu dengan alam, karena di sana ya kita nggak boleh pakai sabun, pakai shampoo, pakai odol, pakai skincare, pakai make up, pakai apa itu, banyak, nggak boleh. Jadi benar-benar alami gitu lah, benar-benar alami. Dan teman-teman akan ya, kalaupun mau buang air, oh ini dia nih, bulannya gede banget loh, akhirnya kelihatan juga. Bulannya di sini rupanya. Iya besar banget loh itu bulannya, full moon. Cerah, untung cerah ya cuacanya malam ini. Makanya tadi visible banget bulannya. Oh alah, it's visible, very 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 visible. Makanya jadi ya itu teman-teman yang akan teman-teman dapetin di Baduy. Benar, ini Thursday ya, hari Kamis ya. Ya benar. Jadi itu yang akan teman-teman dapetin di Baduy Dalam. Jadi benar-benar ditemenin oleh bulan, temenin oleh syahdunya malam gitu. Bonusnya di sana kita jadi bisa tidur dengan nyenyak gitu loh. Meskipun lanjutannya setelah jeda ini ya teman-teman. Oke, welcome back teman-teman. Kita lanjutin ya. Jadi sampai mana kita cerita? Oh iya, jadi kalau kita ke Baduy Dalamnya di pas rame orang tuh kayak kurang enak lah gitu. Nah, kalau di hari biasa tuh kita bisa benar-benar mencari apa yang bisa kita sebut sebagai ketenangan lah, dan kita tuh merecharge, mendetoks apa yang toksik dalam kehidupan kita gitu loh. Ya kita harus siap membaur dengan, dan kita di sana bisa tidur dengan lebih nyenyak gitu, karena kan udah pasti HP mati ya kan, nggak ada alarm ya kan, ketahuan bisa repot nanti urusannya sama puunnya. Tadi sebagaimana tadi sore saya bilang, kalau ada yang melanggar adat di sana, kita kalau udah kena curse atau kena kutukan dari orang Baduy Dalam, waduh repot teman-teman, karena orang Baduy Dalam itu kemampuan supranaturalnya tinggi teman-teman, tinggi banget. Makanya jangan pernah berulah di sana, bisa repot nanti urusannya, bisa repot. Saya kasih tahu aja. Nah, jadi di sana tuh sifat asli kita tuh bakal keluar, karena yang mendidik kita itu di sana adalah alam. Sifat asli kita tuh bakal keluar di sana. Kita orang yang seperti apa? Nature will judge, bukan orang. Di sana bayangin, kita
Kalau ini semua berbaur dengan alam gitu. Kita mau buang air besar ke sungai. Buang air kecil ke sungai. Mau mandi di mata air, mandi di sungai. Gak ada boleh pakai sabun, gak boleh macam-macam, gak boleh semua. Nah di situ kita digembleng seberapa ini kita dengan alam. Alam pun juga akan menilai kita. Kita ini orangnya seperti apa. Begitu teman-teman. Apakah kita orang yang memang akrab, mudah berbaur, mudah bercengkrama, mudah ibaratnya ngeguyup sama dengan orang, atau seenggaknya ya gitu pokoknya. Alam yang akan menilai teman-teman. Alam yang akan menilai, bukan kita. Alam. Makanya kita nggak bisa seenaknya di sana. Dan di sana juga ada aturan warga negara asing nggak boleh masuk ke Baduy Dalam. Cuma boleh di Baduy luar aja. Karena takut nanti terpapar, tercemar oleh budaya-budaya dari luar yang nantinya akan menjadi racun dan bertentangan dengan adat istiadat, kepercayaan dan tradisi mereka. Gitu. Kalaupun kita mau moto-moto, video-video gitu ya, begitu kita pulang dari Baduy Dalam itu nggak boleh kita arahin kamera kita atau foto kita tuh ke Baduy Dalam, nggak boleh, harus di luarnya. Kalau kita mau pulang dari Baduy Dalam, misalkan desa apa tadi, kampung apa gitu, lupa saya tadi, ke arah mana gitu, itu pokoknya di Baduy luar harus menghadapkan video, atau kalau mau foto kamera kita di Baduy luarnya, gak boleh mengarah ke Baduy Dalam. Itu udah pantangan yang ini harus kita ikutin banget ya, namanya juga daerah mereka. Jadi benar-benar di sana kita bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman, dengan tidur nyenyak gitu. Berbaur dengan alam, mandi pun dengan mandi air yang segar gitu ya. Minum pun juga dari air yang bersih, air yang segar gitu ya. Di Baduy Dalam itu. Dan di sana masaknya dia tidak pakai gas, dia pakai kayu bakar, pakai arang. Gitu. Dan kita kalau nginep di sana tuh karena nggak ada biaya ya kita kasih uang seikhlasnya lah gitu. Kita kasih pengertian ya, kita kasih ini seikhlasnya aja gitu loh. Mau berapa gitu. Ya paling nggak cukup lah buat ini gitu. Buat hari-hari gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau mau ke Baduy Dalam, ajak saya ya. Saya mau banget ke sana loh. Cuman ya itu, satu, kita harus persiapkan energi yang kuat. Stamina-nya harus matang, harus prima. Soalnya medannya tuh hilly. Hilly tahu nggak hilly teman-teman? Berbukit-bukit. Medannya tuh hilly. Siapa? Medannya tuh hilly. Hilly. Tahu hilly nggak? Berbukit-bukit. Salam. Medannya tuh hilly. Berbukit-bukit. Ya. Hilly, berbukit-bukit, ya kan? Berbukit-bukit, menanjak-nanjak, kadang ada yang landai juga gitu. Kalau turunannya pun juga ada yang curam gitu. Dan itu kita conquer-nya atau menaklukkannya itu bukan dalam beberapa menit loh, berjam-jam, sejam lebih, sejam, 2 jam, 3 jam. Wah, aduh, bayangkan dah. Kalau nggak kuat,
bisa gempor kaki gitu. Kalau orang yang nggak biasa jalan bisa gempor ya. Orang bergantung pada kendaraan bermotor, orang ini ya udah jongkok duluan gitu ya, gempor, nggak disaranin ke sana gitu. Makanya kalau saya boleh ngomong apa adanya, memang untuk orang yang ke Baduy Dalam itu adalah orang yang benar-benar siap diseleksi secara alami gitu, dan siap dinilai oleh alam. Kita sana hitungnya trekking teman-teman, jelajah gitu. Karena kan nggak boleh pakai kendaraan bermotor toh, nggak boleh pakai kendaraan bermotor. Pesawat aja nggak boleh, itu no fly zone. No fly zone itu. Dan itu sudah diminta untuk dihapus dari Google ya, karena itu bukan kampung wisata ya. Tapi ya orang-orang yang memang mendiami wilayah sana yang masih benar-benar menjaga tradisi dan adat istiadatnya gitu. Sehingga paling kalau mau wisata mah paling cuma di Baduy luarnya aja gitu, yang udah tersentuh oleh kehidupan yang seperti kita ini, rumahnya dialiri listrik, rumahnya pakai listrik ya kan, pakai lampu ya, pakai lampu, ada TV, ada radio, ada sumber hiburan, orangnya sekolah gitu. Orangnya kemana-mana sudah berkendaraan bermotor dan mengembrace agama, terutama Islam, bayangkan. Jadi tapi satu teman-teman, di Baduy itu dia tidak ada masjid atau musola, nggak ada. Jadi kalau mau sholat ya, buat kita yang Islam gitu ya, kalau mau sholat ya paling numpang di teras rumah warga atau paling enggak ya di pinggir sungai seperti yang dilakukan oleh Mas Bolang, Lospeker dan temannya. Kalau mau sholat ya itu mesti di pinggir sungai atau paling enggak kalau udah di Baduy Dalam ya di rumah, di dalam rumah sholat gitu. Walaupun potensinya maaf kata ya, kalau sholat subuh pasti kesiangan karena kan HP mati gitu. Sholat subuh pasti kesiangan di sana, pasti. Ya kita maklum lah, karena kan di Baduy Dalam itu kan mereka masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme, ya wiwitan lah intinya itu. Jadi kita harus toleran juga sama mereka. Itu teman-teman. Jadi saya sangat rekomen banget ke sana gitu ya, ke Baduy Dalam. Makanya teman-teman kalau ada rencana ke Baduy Dalam, ajak saya. Saya mau sebabnya ke Baduy Dalam. Saya pengen belajar berbaur dengan alam. Ya. Berbaur dengan alam, interact with nature, blending with nature gitu. Ya. Ajak saya kalau mau ke Baduy Dalam ya. Lumayan gitu. Ya lumayan untuk ya kita pause a bit sebelum kita kembali lagi ke hiruk pikuk aninya hiruk pikuk Jakarta gitu. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya kalau nggak pengen ketinggalan konten saya tiap harinya. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam, selamat beristirahat, dan
Sampai jumpa.